Coba bayangin ini, kenaikan suku bunga The Fed akhir-akhir ini tuh bener-bener ngasih tekanan luar biasa ke nilai tukar mata uang di seluruh dunia. Dan ya Asia Tenggara jelas nggak luput dari badai ini. Buat negara-negara ASEAN, nemuin perisai ekonomi yang pas itu bukan lagi cuma obrolan teori di kampus ya. Ini udah jadi misi mendesak buat bertahan hidup. Nah, di penjelasan mendalam kita kali ini, kita bakal langsung mengupas tuntas teka-teki nilai tukar ASEAN ini dan nyari tahu sistem apa sih yang sebenarnya paling ampuh buat ngelindungin dan majuin ekonomi di kawasan kita. Pertanyaan terbesarnya gini, emangnya ada ya satu sistem atau rezim mata uang yang benar-benar sempurna buat ASEAN? Nah, kita nggak bakal cuma tebak-tebakan di sini. Kita bakal pakai data real dari tinjauan literatur sistematis terbaru. Studi ini merangkum, nggak main-main ya, 68 makalah ilmiah independen dari tahun 2020 sampai 2025. Anggap aja dokumen ini tuh kayak buku catatan detektif kita, buat mecahin misteri makroekonomi ini bareng-bareng. Ini dia peta jalan investigasi kita hari ini. Kita bakal mulai dari tantangan nilai tukar di ASEAN, opsi rejim yang ada, dampaknya ke pertumbuhan dan inflasi, ancaman volatilitas buat ekspor, terus kita lihat faktor penentunya yaitu kualitas institusi, dan terakhir rekomendasi kebijakan ke depan. Mari kita temukan formula pemenangnya. Bagian pertama, tantangan nilai tukar ASEAN. Di dunia nyata pasca pandemi yang, jujur aja, penuh gejolak ini, 5 negara utama ASEAN tuh ibarat lagi jalan di atas seutas tali. Di satu sisi mereka harus mati-matian jaga daya saing ekspor, tapi di sisi lain mereka juga harus berjuang mengendalikan inflasi di dalam negeri dan jaga stabilitas keuangannya. Susah banget. Nah, yang bikin sesi kita kali ini menarik adalah keragaman metode di balik datanya. Temuan ini disaring pakai protokol ketat banget. Ada data panel sekitar 44,1% sampai model SVAR 17,6%. Intinya apa? Intinya kita lagi ngelihat sintesis dari metodologi data keras yang sangat objektif. Ini bukan opini, ini tentang apa yang benar-benar terbukti berhasil di lapangan. Masuk ke bagian kedua, opsi rezim nilai tukar. Sebelum kita bongkar data performanya, kita harus paham dulu nih dua opsi ekstrim di medan pertempuran makroekonomi ini. Secara fundamental, ada dua ujung ekstrim. Di satu ujung kita punya kurs tetap atau fixed. Di sini, mata uang kita dikunci mati, dipatok ke mata uang negara lain demi stabilitas absolut. Sangat kaku, tapi ya stabil. Nah, di ujung satunya lagi ada mengambang bebas atau freely floating. Di sistem ini, nilai mata uang benar-benar diserahin 100% ke tarikan liar kekuatan pasar global. Fleksibel banget sih, tapi ya siap-siap aja sama kejutan yang susah ditebak. Poin krusial ini ngebawa kita ke sebuah konsep yang namanya trilema kebijakan atau the implausible trinity. Ini tuh ibarat permainan di mana kita nggak bisa serakah minta semuanya. Prinsip ini bilang kalau sebuah negara cuma bisa milih 2 dari 3 hal ini. Stabilitas nilai tukar, kebebasan arus modal, dan kemandirian kebijakan moneter. Maksudnya gini, kalau ada negara ASEAN yang milih buat matok mata uangnya, ya otomatis mereka harus rela kehilangan kendali atas suku bunga di negaranya sendiri. Mereka terpaksa ngekor kebijakan bank sentral asing, nggak bisa dapat tiga-tiganya. Lanjut ke bagian ketiga, dampak terhadap pertumbuhan dan inflasi. Gimana cara kita ngukur performa rezim-rezim tadi? Kita bakal pakai metrik yang namanya skor konsensus, yang dirancang khusus di studi ini buat menilai performa mereka secara matematis dan objektif. Lewat metrik skor konsensus ini, kita bisa ngukur tingkat kesepakatan dari puluhan studi yang udah kita bahas tadi. Coba lihat datanya. Untuk indikator pertumbuhan, skornya positif 42%. Inflasi melesat kuat di plus 67%. Tapi, coba perhatiin sektor perdagangan dan investasi asing. Dua-duanya nunjukin skor negatif yang tajam banget. Apa sih arti di balik angka-angka ini? Gini cara bacanya. Untuk pertumbuhan yang plus 42% tadi, stabilitas mata uang itu memang penting. Tapi ternyata, pertumbuhannya sangat bergantung pada seberapa fleksibel pasar tenaga kerjanya. Terus, untuk inflasi yang skornya kuat di plus 67%, kerangka flexible inflation targeting secara konsisten keluar sebagai pemenang. Kenapa? Karena ada yang namanya efek rembesan depresiasi. Pas mata uang lokal melemah, efeknya tuh langsung berasa ke harga domestik. Buat kita di ASEAN, depresiasi itu artinya melonjaknya harga barang impor, mulai dari gandum buat makanan sampai perangkat elektronik. Berasa banget kan? Oke, bagian keempat, ancaman volatilitas terhadap ekspor. Nah, sekarang kita masuk ke sisi gelap dari data tadi. Apa yang sebenarnya terjadi kalau nilai tukar itu berfluktuasi terlalu ekstrim sampai di luar kendali? Minus 61%. Angka ini benar-benar harus kita ingat. Skor konsensus ini jadi bukti mutlak
tanpa keraguan sedikit pun kalau volatilitas mata uang yang berlebihan itu literally pembunuh utama buat ekspor manufaktur. Bayangin aja, buat negara-negara ASEAN yang ekonominya digerakin lewat perdagangan lintas batas, nilai tukar yang lompat-lompat liar bakal langsung ngehancurin daya saing produk mereka di pasar global. Dan parahnya, efek buruknya nggak berhenti di pelabuhan doang. Ketidakpastian nilai tukar ini secara konsisten nekan penanaman modal asing atau FDI dengan skor minus 53%. Fluktuasi ini bikin investor asing ketakutan dan ngebatalin rencana mereka. Padahal, modal asing tuh vital banget buat pertumbuhan jangka panjang di kawasan kita. Logikanya simpel sih, mana ada perusahaan multinasional yang mau bangun pabrik gede, yang artinya ribuan lapangan kerja baru, kalau cuan mereka bisa tiba-tiba lenyap cuma gara-gara nilai tukar yang labil? Masuk ke bagian kelima, faktor penentu, yaitu kualitas institusi. Nah, ini dia plot twistnya. Bersiaplah untuk temuan yang paling mengejutkan. Ternyata, apapun nama rezim mata uang yang dipakai, itu jauh kalah penting dibanding seberapa kredibel institusi di negara tersebut. Faktor institusi mendominasi dengan skor konsensus super kuat, plus 71%. Ini benar-benar matahin banyak asumsi lama. Kredibilitas bank sentral itu terbukti jauh lebih krusial daripada sekedar milih sistem mata uang formal. Gini deh, kalau tingkat korupsinya tinggi, kerusakan ekonomi gara-gara volatilitas itu bakal berlipat ganda. Bahkan keterbukaan finansial itu cuma bakal bawa kemakmuran kalau negaranya punya tata kelola pemerintahan yang kuat dan bersih. Tanpa fondasi kelembagaan yang bisa dipercaya, mau sebagus apapun model ekonominya, pasti bakal gagal total. Bagian keenam, rekomendasi kebijakan ke depan. Jadi, setelah kita ngebedah data ketat dari 68 penelitian ini, apa sih sebenarnya formula pemenang yang paling optimal buat negara-negara ASEAN 5? Ini dia rekomendasi langkah demi langkah yang terintegrasi. Pertama, adopsi rezim mengambang terkendali atau managed float. Biarin pasar bekerja, tapi jangan biarin pasar mendikte nasib kita 100%. Kedua, pakai flexible inflation targeting sebagai jangkar utama buat mastiin harga-harga tetap stabil. Dan ketiga, Bank Sentral harus proaktif ngintegrasiin instrumen makroprudensial dan berani intervensi valuta asing pas ada ancaman krisis. Ini bukan cuma teori ya, ini adalah kombinasi alat yang udah terbukti bisa nyeimbangin pertumbuhan sekaligus nahan guncangan eksternal. Buat mengunci pemahaman kita, ada satu kesimpulan otoritatif dari literatur yang bunyinya gini. Rezim mengambang terkendali yang dikombinasikan dengan kerangka target inflasi fleksibel yang kredibel terbukti paling sesuai untuk mayoritas negara ASEAN 5. Boom, ini dia konfirmasi absolut untuk rezim pemenang kita. Datanya jelas banget nunjukin kalau fleksibilitas yang dikelola dengan hati-hati plus fondasi institusi yang terpercaya adalah perisai paling ampuh. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan provokatif nih. Kalau tata kelola dan koordinasi yang kuat itu adalah kunci efektivitas ekonomi, kira-kira mungkinkah suatu hari nanti integrasi yang makin dalam ini bakal melahirkan satu mata uang tunggal buat seluruh ASEAN? Apakah persatuan moneter total itu bakal jadi jalan keluar sejati buat menaklukkan trilema kebijakan yang mustahil itu? Sangat menarik ya buat mikirin kemana arah kawasan kita ini bergerak ke depannya. Terima kasih udah ngikutin eksplorasi materi kita hari ini.